Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga boleh menjumpai Anda kembali dalam program Renungan Pagi. Saya berdoa dari tempat ini dimanapun Anda berada supaya hati kita semuanya tetap bersuka cita, penuh dengan damai sejahtera dan siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yuk saya mengajak Anda dimanapun Anda berada buka hati dan kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kita undang Roh Kudus untuk memberikan revelation, understanding dalam kehidupan kita. Bapak Surgawi, hari ini kami buka hati dan kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama dalam keadaan sehat dan belajar kembali kebenaran firman Tuhan melalui renungan pagi. Kami berdoa Roh Kudus pakai kami semua, pakai hamba-Mu dalam segala kesederhanaan dan keterbatasan hamba. Biar hamba bisa menyampaikan pesan tepat seperti apa yang Kau mau. Kami semua yang mendengar dimanapun kami berada, Roh Kudus, Engkau berbicara dan memberikan insight dalam hati kami, supaya kami boleh disegarkan pagi hari ini melalui kebenaran-Mu, dikuatkan dan dipulihkan. Terima kasih Bapak, Roh Kudus bekerjalah, ambil alih, sementara pemberitaan firman diberitakan. Bekerjalah sebebas-bebasnya. Para malaikat orang kudus juga lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan, supaya kami semua boleh mengalami Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu semua kita akan belajar kembali dalam program Renungan Pagi hari ini. Kita akan belajar dalam kitab Ulangan pasal yang 8 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Saudara, kalau kita baca ayat yang ke-14 dikatakan, janganlah engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan dan sebagainya. Nah, kalau Anda baca dari ayat 14 sampai ayat 16, Saudara menemukan ada beberapa hal yang penting yang kita bisa pelajari bersama-sama. Nah, kalau kita flashback sedikit, kita tahu bahwa kita ini hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan. Nah, kalau kita pelajari Ulangan 8 ayat 14 sampai 20, Tuhan mengingatkan kita untuk yang pertama tidak melupakan Tuhan ketika kita mengalami berkat-berkat dan mengalami kemakmuran. Ada begitu banyak orang Kristen selalu ingat Tuhan, cari Tuhan, tapi ketika mereka dibawa dalam satu titik, mereka mengalami kelimpahan, mereka mengalami kemakmuran, mereka dibawa Tuhan mengalami hal-hal yang ajaib, mereka lebih cenderung melupakan Tuhan dan lupa asal-usul mereka. Nah, pagi hari ini saya mengajak Anda melalui renungan pagi hari ini menyampaikan bahwa yuk kita belajar sama-sama dalam renungan pagi ini. Itu sebabnya saya kasih judul renungan pagi ini hari ini adalah ingatlah penyediaan Tuhan bagi kita. Nah, kita harus ingat bahwa Allah yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Saya menyadari kalau saya bisa ada hari ini, kita semua bisa ada hari ini, dalam kondisi yang seperti ini, saya tahu persis semua karena Tuhan dan semua karena penyediaan Tuhan. Kita bisa menikmati segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena penyediaan Tuhan yang sempurna. Nah, dari ayat ini, ayat 14 sampai 20, saya menemukan ada beberapa poin penting yang kita bisa pelajari sama-sama dalam renungan pagi. Yang pertama, kalau Anda baca tadi yang saya katakan ayat 14 sampai ayat 16, saya menyimpulkan sebuah kalimat yaitu untuk remember, always remember God blessing. Saya mengajak Anda untuk selalu mengingat sumber berkat yang daripada Allah, berkat-berkat daripada Allah. Nah, Tuhan mengingatkan Anda dan saya untuk tidak membiarkan hati kita menjadi sombong ketika kita mengalami kesuksesan, kita mengalami keberhasilan, dan seringkali kita lupa dari mana sumber berkat kita. Makanya hal yang pertama yang kita pelajari dari ayat 14 sampai 20 ini adalah untuk kita mengingat sumber berkat kita. Kita harus ingat selalu dari mana sumber berkat itu. Dan kita yakin dan Anda semua pasti setuju dengan apa yang saya sampaikan bahwa Tuhan adalah penyedia berkat, penyedia segala sesuatu dalam hidup kita. Dia membawa umatnya dari sebuah perbudakan di Mesir kepada tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dan kita harus ingat semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan saya sering ngomong dalam khotbah-khotbah, always remember where do you come from, dari mana asal kita. Nah, sebenarnya bangsa Israel ini diingatkan Tuhan dalam Ulangan pasal 8 ayat 14 sampai ayat 20 supaya mereka tidak menjadi sombong dan mereka ingat dari mana asal mereka. Mereka ini dikeluarkan dari sebuah perbudakan, lalu dibawa ke padang gurun untuk menuju sebuah tempat, yaitu tanah perjanjian. Nah, Tuhan ngingati mereka supaya mereka tidak menjadi sombong, supaya mereka tidak melupakan Tuhan.
Nah, ini juga relate dengan kehidupan kita hari-hari ini. Saya percaya dalam kehidupan kita punya background yang berbeda-beda. Mungkin kita diperbudak dengan dosa, diperbudak dengan keuangan dan sebagainya. And the end of the day kita mengalami Tuhan, dan Tuhan membawa kita dari perbudakan menuju sebuah tanah perjanjian dalam kehidupan kita. Dan hari ini Roh Kudus ingatkan kepada Anda dan saya, always remember all the blessing is from Him. Adalah berkat itu semuanya dari Tuhan. Makanya luangkan waktu setiap hari. Give thanks to the Lord for every blessing yang kamu terima dalam kehidupan Anda. Nah, inilah yang harusnya kita lakukan. Jadi yang pertama, sekali lagi ingatlah sumber berkat kita. Bahwa sumber berkat itu adalah dari Tuhan, dan Tuhanlah yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Lalu hal yang kedua yang kita pelajari ayat 17 sampai ayat yang 18, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti zaman sekarang ini. Nah, hal yang kedua, kita akan menghadapi namanya, yang pertama tadi kita belajar hal yang penting, bagaimana kita mengingat sumber berkat kita. Yang kedua, kita akan menghadapi masa di mana kita akan menghadapi yang namanya godaan, menghadapi tantangan godaan. Nah, ayat 17 ada peringatan supaya kita tidak mengatakan kekuatan tangan kita lah yang menghasilkan semuanya. Nah, kita ini akan mengalami sebuah masa di mana kita ini kayak ada menghadapi sebuah godaan. Godaan apa? Merasa bahwa kitalah, tangan kita, kekuatan kitalah, kehebatan kitalah yang membuat kita mencapai di titik ini, ada di titik ini, dan mengalami sebuah kemenangan dan keberhasilan dalam hidup kita. Nah, ingat, siapapun, baik itu hamba Tuhan, pengusaha, anak-anak Tuhan, pelajar, siapapun saudara, kita akan menghadapi masa godaan. Di mana masa menghadapi godaan ini, kita akan digoda seolah-olah kita merasa bahwa semua pencapaian adalah hasil usaha kita semua dan oleh kekuatan tangan kita. Ayat 18 jelas sekali mengingatkan kita untuk remember, ingat kepada Tuhan, karena Dialah yang memberi kekuatan untuk kita memperoleh segala sesuatu. Intinya Tuhan mau kita always dan terus-menerus mengandalkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Saat kita berhasil, ingat bahwa Tuhanlah yang membuat semuanya berhasil. Akui Tuhan bahwa oleh campur tangan Tuhanlah yang membuat kita berhasil, bukan karena usaha kita. Dan waktu kita belum berhasil, kita mengandalkan Dia, dan mengandalkan Dia senantiasa dalam pekerjaan kita, dalam semua hal aspek hidup kita. Dan ketika kita berhasil, kita akan menghadapi godaan. Godaan itu datang bukan waktu Anda mengalami keterpurukan. Godaan itu datang selalu ketika Anda berhasil dan ada di puncak. Dan kita akan menghadapi masa-masa itu. Dan remember, ayat 14-21 sudah mengingatkan kita, ketika kita menghadapi godaan, kita harus ingat bahwa semua pencapaian, semua keberhasilan yang Anda terima hari ini, semua karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Always remember, because of God's hand, karena tangan Tuhanlah yang membuat kita bisa mencapai semuanya. Lalu kalau kita belajari ayat yang berikutnya, ayat 19-20, ayat terakhir, itu memberikan sebuah remembering kepada kita tentang konsekuensi dari melupakan Tuhan. Gimana Pastor Robert? Yang pertama, Tuhan ingati kita untuk kita mengingat sumber berkat kita. Yang kedua, diingatkan melalui pelajaran renungan pagi. Nanti ya kita akan menghadapi godaan, di mana ketika kamu sudah berhasil, kamu sudah mencapai sesuatu, kamu akan diuji, dan kamu akan menganggap bahwa oleh karena kekuatanku, keberhasilanku, kehebatanku. Dan setiap kita akan menghadapi masa ini. Lalu yang ketiga, gimana kalau sampai kita nggak mengingat bahwa sumber berkat itu Tuhan, segala sumber berkat kita, tapi justru kita melupakan Tuhan? Maka ayat 19-20 mengingatkan kita tentang konsekuensi dari semuanya. Apa itu ayat 19-23? Ayat 20 memberikan peringatan tegas. Jika kita melupakan Tuhan dan mengikuti jalan kita sendiri, akan menghadapi konsekuensi yang sangat serius. Kehidupan kita bisa berakhir dengan kehampaan, dan kehidupan kita dipisahkan dari Tuhan dan tidak akan mendapatkan makna sejati, saudara. Nah, kita perlu menyadari bahwa hidup kita perlu selalu harus berpusat kepada Tuhan.
bukan pada diri sendiri, saudara. Sedangkan kalau Anda baca di sini dikatakan, kita akan diperingatkan pada hari ini, kamu pasti akan binasa. Kita akan mengalami hal-hal yang nggak baik, kita tidak mengalami yang namanya kebahagiaan sejati dalam hidup kita. So, pagi hari ini, I just remind you melalui renungan pagi hari ini, ingat yang pertama, selalu mengingat sumber daripada berkat kita. Yang kedua, ingat kita akan masuk fase di mana kita akan mengalami yang namanya godaan akan datang, menghadapi godaan. Ketika itu datang, saya berdoa supaya kita menang terhadap godaan dan kita berkata, bukan karena kekuatan tanganku, kehebatanku, tapi Tuhanlah yang membuat aku memperoleh semua ini. Lalu ingat, kalau sampai kita jatuh dan kita melupakan Tuhan, maka ada konsekuensi. Kita akan mengalami kebinasaan, kita tidak akan mengalami kebahagiaan sejati dalam hidup kita. Saya berdoa melalui renungan pagi hari ini, supaya Anda ingat 3 hal ini, dan kita tetap mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. God bless you. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk renungan-Mu pagi hari ini buat kami. Biar kami belajar, Tuhan, selalu ingat sumber berkat kami adalah datangnya dari Tuhan. Dan ketika kami dibawa dalam sebuah fase, kami akan menghadapi sebuah godaan yang merasa bahwa ini karena kekuatan kami, kehebatan kami. Biar kami, Tuhan, boleh menang dan kami boleh mengakui oleh kekuatan tangan-Mu lah membawa kami ada dalam pencapaian hari ini. Dan biarlah kami tidak seperti bangsa Israel, Tuhan, melupakan Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang-orang yang tidak melupakan Tuhan. Bukan karena takut dengan konsekuensi yang kami hadapi, tapi memang kami nggak boleh melupakan Tuhan. Dan selalu ingat bahwa Tuhanlah yang membawa kami sampai hari ini. Terima kasih sekali lagi, berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang menyaksikan renungan pagi dimanapun mereka berada. Bless them with abundantly and overflowing in Jesus' name. Berkati hidup mereka, keluarga mereka, gereja, pelayanan mereka. Biar Tuhan, Engkau ada dan nyata dalam hidup mereka. In Jesus' name, be blessed, be blessed, be blessed. Amen, amen. Tuhan Yesus memberkati. Always remember, where do you come from? Dan selalu ingat bahwa Tuhanlah yang membuat Anda ada nyampe di titik ini. Tuhan Yesus memberkati. Have a great day with Jesus this morning. Dan sampai ketemu dalam program Renungan Pagi berikutnya. Tuhan memberkati.